Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari Yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue yang telah menjaga sekte Xuanmen di sana dibagi 4 bagian dan juga di tengahnya ada Xiao Mei Mei. Lalu Lin Yue pun bertapa di sana untuk menaikkan kultivasinya. Lalu kita langsung masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan di bagian timur sekte Xuanmen ada formasi pedang pembunuh laksa makhluk yang dijalankan oleh sekte Didiao. Dan terdapat juga sekelompok orang sekte iblis Fuseng. Serang, ya kita serang. Iblis Fuseng menyerang sekte Xuanmen kali ini. Tapi terlihat serangan itu pun tidak begitu kuat untuk menembus pertahanan sekte Xuanmen. Lalu kita diperlihatkan di bagian timur sekte Xuanmen dan juga bagian selatan sekte Xuanmen. Mereka juga sama-sama menjaga juga. Dan terlihat di bagian barat sekte Xuanmen juga mereka menembakkan laser untuk menjaga bagian timur. Lalu di sana terlihat ayah dari Yan Xiao, ketua sekte iblis Fuseng, yang bernama Yan Daoseng, tahap Emperor King level 1 puncak. Dia berkata, "Tak kusangka 4 formasi ini saling membantu. Ini akan merepotkan kita." Nona Putih juga di sana. Nona Putih berkata, "Yan Daoseng, kamu bilang akan membantuku membalas dendam anakku. Kenapa sekarang tidak bisa membuka perisai pelindung sekte Xuanmen?" Ya, dalam sesingkat ini bisa membentuk formasi 4 sisi. Ditambah lagi formasi bagian timur memiliki kekuatan langit. Ini pasti bukan kekuatan yang dimiliki oleh sekte Xuanmen. Pasti ada kekuatan lain. Lalu ia memerintahkan anak buahnya, kalau 4 formasi ini saling mendukung, semuanya dengarkan perintahku. Kita menyerang bersama. Tetua pelindung sekte putih menyerang bagian barat. Nona Putih, kamu pergi ke bagian selatan. Aku akan pergi ke 2 sisi lainnya. Aku akan memberi aba-aba. Kita langsung menyerang serentak. Jangan berikan waktu bagi mereka. Ya baik, baik ketua, kata Nona Putih dan juga sekte iblis Fuseng. Perlihatkan mereka semua pergi. Tapi anaknya datang, Yan Xiao. Dan Doseng berkata, Xiao, kali ini kamu sudah melakukan yang terbaik. Semua ini berkatmu. Ayah baru bisa memanfaatkan kesempatan ini. Namun Yan Xiao berkata, "Ayah, bolehkah kamu melepaskan Lin Yue dan orang sekte Didiao?" "Ya, aku akan melepaskannya jika dia mau tunduk padaku," kata Yan Daoseng. Lalu Yan Daoseng berkata pada anak buah yang lainnya, "Kalian bawa setengah anggota pergi ke bagian utara dan bagian barat ya. Tunggu aba-aba dariku." "Ya, baik ketua." Diperlihatkan Yan Daoseng pergi sendirian. Di sana adalah titik tengah formasi. Ternyata Yan Daoseng pergi ke titik tengah yang dijaga oleh Mei. Di sana Yan Daoseng mulai menyerang dengan kekuatan gelap iblisnya. Dan kekuatan itu pun berhasil meledakkan perisai di sekte Xuanmen. Ya, karena mereka menyerang secara bersama-sama di keempat sisinya. Lalu Mei yang melihat hal itu pun langsung berpikir, siapa dia? Tak kusangka dia bisa menyerang dari 4 sisi secara serentak dan bisa menyelundup masuk ke bagian tengah yang terlemah ini. Aku tidak boleh meremehkannya. Yan Daoseng pun telah masuk dan bertemu dengan Mei yang menjaga bagian tengah. Yan Daoseng berkata, "Aku tidak pernah melihat master tahap Emperor King yang berusia muda sepertimu. Apa kamu berasal dari sekte kekaisaran bagian utama?" Untung saja kamu cepat sadar ya. Sana cepat minggir," kata Mei. Tapi Yan Daoseng pun tidak mau. Jangan mengira dirimu berasal dari sekte kekaisaran bisa berlagak di depanku. Cepat suruh Lin Yue keluar sekarang. Janganlah banyak basa-basi. Ayo cepat bertarung, kata Mei. Lalu Yan Daoseng pun hanya tersenyum. Ya, baiklah. Dan mengeluarkan kekuatan iblis hitamnya. Di sana menembakkan sebuah panah. Tapi di sana tidak mengenai Mei. Mei berpikir, arah ini. Dasar brengsek. Tak kusangka Pak Tua licik ini bisa mengetahui posisi Lin Yue. Ternyata panah itu ingin mengarah ke Lin Yue. Dan akhirnya Mei pun meledakkannya. Aku harus menghadangnya.
Terjadi ledakan besar di sana. Akhirnya panah itu berhasil diledakkan. Tapi Mei menyadari, tidak, masa semudah ini menahan serangannya? Aku sudah tertipu. Ya, Mei sudah tertipu. Yan Daoseng tepat berada di atasnya. Gadis kecil, kamu masih terlalu polos ya. Dan menyerang Mei. Untung saja Mei berhasil membuat pertahanan diri, yaitu perisainya. Tetapi pada akhirnya perisai Mei pun tidak cukup untuk menahan serangannya yang dadakan itu. Si brengsek yang licik. Mei pun terhempas. Dan Yan Daoseng lagi-lagi langsung mengeluarkan raga Kaisar Iblis, yaitu raga sejati miliknya. Sepertinya formasi 4 sisi ini akan hancur. Aku akan menggunakan Kaisar Iblis Fuseng untuk membunuhmu. Dan kita diperlihatkan di bagian selatan formasi 8 arah Xuanmen. Nona Putih lah yang akan menghancurkan perisainya di bagian selatan. Dasar sekelompok manusia lemah. Dan mengeluarkan raga sejatinya, yaitu raga Buddha leluasa milik Nona Putih. Di sana terdapat tetua-tetua sekte Xuanmen yang menahannya. Tapi mereka semua tidak bisa melawan Nona Putih sendirian yang memakai raga sejati Buddha leluasa. Mereka semua pun bucat-bucat. Lalu kita diperlihatkan di bagian barat perisai besi Xuanmen. Terdapat Mu Qingqing dengan perisai besinya yang telah dibuatnya. Tapi perisai besi itu pun langsung kretek-kretek dan semuanya kalah dengan tetua sekte Iblis Fuseng. Mu Qingqing di sana pun gemetaran. Tuan, maaf ya, aku gagal. Kita diperhatikan di bagian utara, yaitu tempatnya si Xuantian, ketua sekte Xuanmen. Dia juga kalah dong. Xuantian berpikir, kalau bukan si Junlin, aku tidak mungkin seperti ini. Ya, kita tahu si Xuantian ini sudah diserap kekuatannya oleh si Junlin. Tapi sekarang si Junlin sudah mokat. Lalu terdapat orang di sana, bawahan dari Yan Daoseng. Sekarang sudah ada 3 formasi yang hancur. Hanya sisa bagian timur yang bertahan. Si Xuantian, sekte Xuanmen akan lenyap hari ini, kata orang itu. Orang itu juga berkata, ketua kami akan menyatukan bagian dalam. Tidak ada orang yang bisa menghadangnya ya. Si Xuantian hanya bisa melihat langit. Tidak, kamu sudah salah. Ada orang yang lebih kuat dari Yan Daoseng. Jadi siapa yang menang masih belum tahu. Kita diperlihatkan di sana Lin Yue telah menggabungkan hati putih dan juga api 9 kegelapan. Di sana Lin Yue pun memakai raga sejatinya. Tahap Transdance level 7, tahap Transdance level 8, tahap Transdance level 9. Lin Yue terus-terusan naik kultivasinya sampai tahap Transdance level puncak. Dan pada saat itu Lin Yue pun membuka matanya. Ya, kali ini. Dan Lin Yue berubah wujud di sana. Pembentukan kembali raga sejati. Raga sejati Lin Yue dibentuk kembali. Dan Mei yang melihat hal itu pun mengerti. Ya, sepertinya Lin Yue sudah akan selesai ya. Akan tetapi, apakah aku bisa menahan satu serangan ini? Ada satu serangan dari Yan Daoseng yang sangat dahsyat mengarah ke Mei. Di sana Mei sudah pasrah. Mei hanya bisa berpikir, sudahlah, aku hanya bisa mengeluarkan seluruh tenagaku untuk melindunginya. Mei menggunakan teratai suci kekal abadi, jurus pertahanan terakhir kalinya. Ya, teratai suci kekal abadi. Aku akan melindunginya baik-baik. Terlihat teratai suci kekal abadinya menahan serangan dari Yan Daoseng. Yan Daoseng di sana tetapi tertawa. Hahaha, karena kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya dan menekan kekuatannya lagi hingga perisai milik Mei hancur seketika. Padahal itu teratai suci kekal abadi. Dan Mei pun langsung terlempar ke belakang dan bucat. Apakah sudah berakhir ya, pikir Mei. Ya, akhirnya aku tidak perlu memilih kamu atau Niiba lagi. Terlihat serangan terakhir dari Yan Daoseng ingin mengenai Mei. Mati sana, kata Yan Daoseng. Namun dari belakang Lin Yue berkata, Yo Mei Mei, terima kasih, sisanya serahkan saja padaku. Lin Yue hadir di tempat itu dan terlihat jurus milik Yan Daoseng ingin menghantamnya. Tidak, kamu baru saja selesai melatih, kata Mei. Energimu masih belum stabil. Tenang saja, percayalah padaku. Lin Yue segera memakai pemancaran raga sejati melindungi Mei di sana membuat kubah. Dan Lin Yue berkata, aku akan membantumu memulihkan lukamu juga. Kamu sudah mencapai tahap Emperor King ya, kata Mei. Tidak, sepertinya bukan tahap Emperor King pada umumnya ya.
Ya betul, aku memang berbeda dengan tahap Emperor King pada umumnya. Aku adalah orang pertama tahap Emperor King penyatuan 3 elemen sekaligus. Lalu Lin Yue membawa Mei pergi. Ayolah, mari kita selesaikan pertarungan ini dan menarik tangan Mei. Yan Daosheng melihat hal itu pun kesal. Apakah orang yang tadi itu adalah Lin Yue ya? Energi yang aneh sekali dipancarkannya. Lalu terlihat Mu Qingqing melawan tetua dari Iblis Fuseng. Hei gadis kecil, kamu adalah seorang jenius. Sayangnya hari ini adalah hari kematianmu. Dan orang itu ingin melukai Mu Qingqing. Mati sana ya sambil mengeluarkan jurusnya. Namun terlihat perisai besi dari Xuanmen di sana berdiri lagi. Mu Qingqing pun heran. Mu Qingqing langsung berkata, "Ah, ini adalah Tuan ya. Kamu Tuan Lin Yue telah datang." Dan terlihat tetua dari Iblis Fuseng di sana. Mustahil, siapa yang mengendalikan perisai besi ini memangnya? Sialan, apakah ada orang yang lebih kuat dari gadis kecil ini ya? Dan terlihat Lin Yue datang menolong Mu Qingqing seketika juga. Lin Yue berkata, "Berani sekali menyerang sekte Xuanmen. Kalau begitu kamu akan mati di bawah tangan perisai besi ini." Dan para tetua itu pun dihabisi oleh perisai besi yang dikendalikan oleh Lin Yue. Oleh jari-jari Lin Yue. Terlihat Yan Daosheng pun juga hadir di sana. "Brengsek, berani sekali kamu melukai orangku ya." "Apa? Aku melukai orangmu?" jawab Lin Yue. "Aku mana mungkin sebaik itu. Aku akan membunuhnya." Dan terlihat orang-orang dari sekte Iblis Fuseng dibunuh oleh Lin Yue di depan Yan Daosheng. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman, kita lanjut di next part secepatnya. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.